Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan fungsi nonlinier, di mana sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah meliputi fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar yang akan kita bahas dalam pertemuan keempat ini merupakan penerapan dari fungsi nonlinier. Sedangkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar yang kita bahas di pertemuan kedua adalah merupakan penerapan fungsi yang linier. Kita bahas yang pertama adalah fungsi permintaan. Pemahaman terhadap fungsi-fungsi nonlinier dalam mempelajari ilmu ekonomi tidak kalah penting dengan pemahaman terhadap fungsi linier. Meskipun banyak hubungan antar variabel ekonomi cukup dapat diterangkan dengan model linier, namun tidak sedikit pula yang lebih realistik dan rasional ditelaah dengan model nonlinier. Sebagian dari model ekonomi linier yang ada sesungguhnya merupakan penyederhanaan dari hubungan-hubungan yang nonlinier. Dengan kata lain, merupakan linierisasi dari model nonlinier. Jenis fungsi nonlinier diantaranya adalah fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama seperti dalam kasus yang linier. Sehingga di sini keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya akan kita bahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita lihat kurvanya. Di sini sumbu X mewakili Q atau quantity, itu jumlah, dan sumbu Y mewakili price atau harga. Di sini disingkat P. Dapat terlihat bahwa QD dan QS ini akan berpotongan di titik E atau titik keseimbangan, di mana di sini harga keseimbangannya adalah QE dan harga keseimbangannya adalah PE. Kita lihat contohnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan negatif 8 ditambah 2P kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Silakan kalian bisa tuliskan secara lengkap apa yang diketahui ditanyakan dan penyelesaiannya seperti apa. Akan tetapi di sini saya langsung membahas bagaimana penyelesaiannya. Keseimbangan pasar tercipta ketika QD sama dengan QS, sehingga kita bisa langsung substitusikan apa yang diketahui dari soal, yaitu di sini QD sama dengan 19 min P kuadrat, kita tulis di ruas kiri, dan QS yaitu negatif 8 ditambah 2P kuadrat, ini kita tulis di ruas kanan. Selanjutnya, negatif 8 kita pindah ke ruas kiri dan negatif P kuadrat di sini kita pindah ke ruas kanan. Sederhanakan, lalu kita dapatkan 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadratnya adalah 27 dibagi 3 sehingga di sini didapatkan P-nya adalah 3. P sama dengan 3 inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Setelah kita ketahui berapakah harga keseimbangan, selanjutnya kita bisa mencari berapakah jumlah keseimbangan. Kita bisa pilih salah satu di antara dua persamaan yang diketahui, yaitu QD atau QS, bebas. Pilih yang mana, nanti hasilnya pasti sama. Ini saya pilih untuk yang QD.
Q sama dengan 19 min P kuadrat, sehingga jika kita substitusikan P-nya sama dengan 3, maka di sini didapatkan 19 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 19 dikurangi 9, hasilnya adalah 10. Jadi kesimpulannya adalah harga keseimbangannya adalah 3 dan jumlah keseimbangannya adalah 10. Untuk pertemuan keempat ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Silahkan kerjakan dalam kertas folio, lalu scan dan kirimkan ke Google Classroom. Sekian pertemuan keempat dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.